Yesus bukan anak Allah. Karena dia Allah itu sendiri. Tetapi karena dia Allah yang mengosongkan diri, kata Filipi bilang, maka dia disebut anak Allah. Yang untuk seketika, kata Ibrani bilang, dibuat lebih rendah daripada Allah. Supaya dia dapat menanggung dosa dunia. Jadi istilah Yesus lahir bukan hakikat. Itu hanya cara turunnya mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Makanya istilah Yesus lahir hanyalah konsekuensi alamiah kedatangan ke dunia sebagai manusia. Namun kebenarannya, hakikatnya adalah Yesus turun dari sorga. Dan satu-satunya cara, karena dia Allah yang penuh kemuliaan, satu-satunya cara dia bisa ada di dunia yang penuh dosa ini, dia harus kosongkan dirinya. But he is ready to do anything to save us. We are on his mind. Dia tahu kita sedang menuju pada kebinasaan. Dan dia mengerti betul hanya darah yang bisa menebus dan menyelesaikan dosa kita. Katakan amin. Ya, shalom saudara-saudara. Saya dikirimi potongan video dari pendeta Gilbert yang sepertinya lagi viral, di mana beliau menyatakan bahwa Yesus itu bukan anak Allah, tetapi Allah. Nah, saya tidak tahu konteks pembicaraan ini seperti apa, dan apakah memang benar itu Pak Gilbert ya, atau jangan-jangan itu AI, saya juga nggak tahu juga. Tapi saya pikir saya tidak mau memusingkan apakah itu betul adalah Pak Gilbert atau bukan, dan juga bagaimana konteksnya. Saya hanya mau berbicara seandainya itu pernyataan benar bahwa Yesus bukan anak Allah melainkan Allah, maka itu sebenarnya ada sebuah kesalahan teologis, kesalahan kristologis di sana. Karena Alkitab jelas memakai dua istilah itu atau dua sebutan itu untuk Yesus. Di satu sisi Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah Allah, tapi di sisi yang lain Alkitab juga menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena itu kita harus menerima kedua-duanya, bahwa Yesus itu adalah anak Allah sekaligus Allah. Kita tidak bisa mengakui dia Allah dan menolak dia sebagai anak Allah, atau sama juga dengan kita tidak bisa mengakui dia anak Allah dan menyangkali bahwa dia adalah Allah. Nah, jadi Yesus itu anak Allah sekaligus Allah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena begini, Allah itu adalah masalah hakikat. Dan karena masalah hakikat, itulah sebabnya maka sang anak itu mempunyai hakikat yang sama dengan sang bapa. Sama seperti saudara itu mempunyai hakikat sebagai manusia. Maka saudara adalah anak manusia sekaligus juga saudara adalah manusia. Dan itulah yang Yesus bicarakan. Sebagai anak Allah, kesatuan hakikat dengan Bapaknya. Makanya dalam Yohanes pasal 5 ayat 18 dikatakan bahwa orang Yahudi mau membunuh dia karena dia menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dalam terjemahan-terjemahan bahasa Inggris seperti King James dan beberapa terjemahan yang lain, ia menyetarakan dirinya dengan Allah, making himself equal with God. Nah, jadi Yesus sebagai anak Allah itu menunjukkan kesamaan hakikat bahwa dia adalah Allah. Di samping ada pengertian lain juga bahwa itu menyatakan dia adalah Mesias. Karena dalam perjanjian lama, Mesias yang dijanjikan itu disebut sebagai anak Allah. Selain itu menggambarkan kedekatan relasi antara dia dan Bapaknya dalam relasi Bapa anak. Nah, lalu sejak kapan Yesus jadi anak? Itu bukan sejak inkarnasi, tapi dia sudah menjadi anak Allah sejak dari kekekalan. Nah, saya bisa berikan beberapa ayat. Misalnya dalam Yohanes 17 ayat 5 dia bilang, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, ini berbicara sebelum dunia ada. Berarti ini berbicara dalam kekekalan. Tetapi Yesus sudah menyebut Bapa itu sebagai dengan kata Bapa. Berarti secara implisit dia adalah anak. Ya. Juga di dalam Yohanes pasal 17 ayat 24 dia bilang, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, supaya mereka memandang kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, kasih Bapa kepada anak itu terjadi sebelum dunia dijadikan. Dan itu berarti relasi Bapa anak itu sudah ada di dalam kekekalan.
Lalu berikutnya kita bisa lihat Galatia 4 ayat 4. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Berarti urutannya adalah bahwa Allah mengutus anaknya, lalu anaknya itu lahir dari seorang perempuan. Berarti sang anak itu sudah ada sebagai anak, ya, sebelum inkarnasi atau sebelum dilahirkan dari seorang perempuan itu, ya. Dan 1 Yohanes 4 ayat 14 bilang begini, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Sekali lagi dikatakan, ia diutus sebagai anak, bukan menjadi anak setelah datang, ya. Kalau mau tambah satu lagi bisa, Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, ungkapan di pangkuan Bapa, terjemahan harfiah harusnya di dada Bapa, di pelukan Bapa, itu menunjukkan hubungan yang sangat intim, yang sangat erat antara dirinya dengan sang Bapa, sebagai Bapa dan anak. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa sebelum lahir melalui Bunda Maria, sebelum inkarnasi, Yesus itu sudah berstatus sebagai anak Allah di dalam kekekalan dengan relasi relasi kasih dengan sang Bapa. Jadi adalah salah kalau menyangkali Yesus sebagai anak Allah karena dia Allah, dan juga salah kalau menyatakan bahwa dia baru menjadi anak saat dia dilahirkan oleh Bunda Maria. Nah, itu sedikit komentar dari saya. Nah, bukan soal ya apakah memang itu AI yang dibuat berupa Pak Gilbert, nah, atau bagaimana konteks dari pembicaraan Pak Gilbert, tapi saya hanya ingin memberikan semacam ya komentar singkat sehingga kita semua mendapatkan pemahaman kristologi yang baik. Demikian saja komentar saya dari kota Taipei, Taiwan. Tuhan memberkati saudara. Selama sing ada kabar, nona le di mana? Lama sing dengar suara. Selama sing baku dapat, nona sekarang sini sapa. Ada baik-baik di sana. Sejauh terbeleh orang lain suami. Di kampung dekat pantai masih banyak yang bagate, menyanda ada yang rese. Hey, hey, hey. Jangan kuat baku marah, jangan kuat baku salah. Orang semua basudara. Hey, hey, hey. Hidup coba baik, jangan kuat bakalah. Yesus bukan anak Allah. Karena dia Allah itu sendiri. Tetapi karena dia Allah yang mengosongkan diri, kata Filipi bilang, maka dia disebut anak Allah. Yang untuk seketika, kata Ibrani bilang, dibuat lebih rendah daripada Allah. Supaya dia dapat menanggung dosa dunia. Jadi istilah Yesus lahir bukan hakikat. Itu hanya cara turunnya mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Makanya istilah Yesus lahir hanyalah konsekuensi alamiah kedatangan ke dunia sebagai manusia. Namun kebenarannya, hakikatnya adalah Yesus turun dari sorga. Dan satu-satunya cara, karena dia Allah yang penuh kemuliaan, satu-satunya cara dia bisa ada di dunia yang penuh dosa ini, dia harus kosongkan dirinya. But he is ready to do anything to save us. We are on his mind. Dia tahu kita sedang menuju pada kebinasaan. Dan dia mengerti betul hanya darah yang bisa menebus dan menyelesaikan dosa kita. Katakan amin.